Ada banyak ubur-ubur di pantai Menganti, Kebumen, Jawa Tengah ini. Cara menangkapnya dengan menggunakan jaring, karena sebagian besar ubur-ubur hidup berkelompok. Tuh, lihat, baru didiemin sebentar aja sudah dapat banyak kan? Nah, kalau misalnya apes sampai terkena sengatan ubur-ubur, bisa dihilangkan dengan menyiramkan air garam hangat kok. Gak usah worry. Setiap hari, bapak-bapak nelayan ini bisa dapat sampai 500 kilo ubur-ubur loh. Beuh! Agar bisa dikonsumsi, ubur-ubur segar ini harus diolah dulu. Pertama, pisahkan dulu bagian kepala dengan lengan atau tentakelnya. Soalnya kan beda cara mengolahnya. Agar kadar airnya berkurang, ubur-ubur harus direndam di air garam selama 1 hari. Setelah direndam, ubur-ubur ini diangkat untuk dibersihkan dari kulit dan lendir-lendirnya. Habis itu rendam lagi deh selama 3 hari. Nah, biar ukurannya nggak susut, sekarang kita gosok ubur-uburnya. Jadi nggak ada lipatan saat dikemas nanti. Cara ini juga untuk menjaga harga jual si ubur-ubur. Kebanyakan sih ubur-ubur ini dijual ke wilayah Asia, seperti Jepang dan Tiongkok. Pengirimannya bisa sampai 1000 ember lebih loh. Buat yang penasaran ingin mencicipi ubur-ubur, nih Unyil kasih bocoran resepnya. Pertama, kita potong-potong dulu ubur-uburnya. Ini sudah direndam 1 malam untuk mengurangi kadar garamnya. Kita bumbui pakai jahe dan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya. Terus kita tumis deh. Menumis ubur-uburnya gak perlu terlalu lama ya. Soalnya ubur-ubur cepat menyusut ketika terkena panas. Kalau sudah, kita tiriskan dan siap masak sausnya. Bumbu-bumbunya ada bawang putih, jahe, tambahkan juga saus Inggris dan bawang bombay. Aduk-aduk, tambahkan bumbu lain. Dan terakhir, kasih tepung maizena untuk mengentalkan sausnya. Oke, tinggal tambahkan ubur-uburnya. Ubur-ubur mengandung lemak, kolesterol, dan kandungan gula yang rendah loh. Jadi aman buat dimakan orang yang sedang diet. Tapi meski kaya gizi, hewan laut satu ini memang gak terlalu lazim dikonsumsi. Untungnya alam Indonesia menyediakan hasil laut bergizi yang beragam nih. Yuk berburu emas dari laut bareng Unyil, come on! Si Unyil, yuk kita come on! Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi rumput laut yang sangat besar. Yap, lebih dari 500 jenis rumput laut bisa tumbuh di perairan tropis kita. Dan sebagian besar diantaranya bisa dijadikan bahan pangan. Misalnya untuk membuat tepung jeli dan agar-agar. Cara pengolahan rumput laut sampai jadi tepung agar-agar dan jeli sih sama, yaitu melalui proses ekstraksi untuk mendapatkan sari-sari rumput laut. Pertama adalah proses perendaman, yaitu dengan merendam rumput laut ke dalam air yang telah dicampur larutan basa kalium hidroksida. Proses ini untuk membersihkan rumput laut dari kotoran lumpur, sisa-sisa garam, dan juga bau amis. Yang kedua, proses pencucian. Dengan mesin cuci besar ini, rumput laut akan diputar terus sampai benar-benar bersih dari kotoran, serta sisa-sisa larutan perendaman tadi. Dari sini rumput laut yang sudah bersih bisa langsung nih dibawa ke pabrik pengolahan untuk diekstrak jadi tepung agar-agar ataupun jeli. Proses yang ketiga ini adalah pemasakan. Rumput laut direbus pada suhu 80 sampai 90 derajat Celcius sambil terus diaduk-aduk. Butuh waktu sekitar 3 jam sampai rumput lautnya meleleh dan jadi bubur rumput laut. Di tahap yang keempat, bubur atau cairan kental rumput laut ini kemudian dialirkan melalui pipa-pipa ke dalam mesin filtrasi untuk disaring. Hasilnya akan jadi cairan sari rumput laut yang keluar melalui keran-keran penyaringan. Sari rumput laut hasil penyaringan selanjutnya akan langsung diproses ke tahap selanjutnya, yaitu pengepresan. Ini dia tahap yang kelima, pengepresan. Proses ini dilakukan dengan mesin pres khusus yang mampu mengurangi kadar air sari rumput laut hingga 80%. Sari rumput laut yang dimasukkan ke dalam mesin pres ini akan langsung berubah jadi lembaran-lembaran gel tipis yang sudah mengering. Di tahap yang keenam, lembaran gel tipis ini selanjutnya dicetak jadi butiran pelet sambil terus dipanaskan dengan suhu 85 derajat Celcius.
Terakhir di tahap yang ketujuh, butiran pelet sari rumput laut bisa langsung digiling sampai halus. Hingga akhirnya jadi bubuk atau tepung rumput laut yang kita kenal. Nah gitu deh, 7 tahapan mengolah rumput laut sampai jadi tepung rumput laut. Baik yang untuk agar-agar ataupun jelly. Nah sekarang kita bikin jelly warna-warni dengan bentuk unik yuk. Bahan utamanya pastinya tepung rumput laut dan gula. Takarannya harus pas, biar hasilnya nggak terlalu manis dan teksturnya nggak terlalu keras. Masak adonan jelly sampai mendidih, biar kuman-kumannya mati. Oke sip, sekarang jellynya tinggal dicetak nih. Mencetaknya saat masih panas ya, kalau dingin sudah keburu jadi gel. Nah, mau bentuk aneh-aneh kayak apa aja bisa. Tuh, gampang kan bikinnya? Nah, kalau ini cara bikin jelly bentuk bubble, bulat-bulat gitu. Namanya top bubble. Dicetaknya harus pakai mesin khusus ini. Cairan jelly yang keluar dari cetakan langsung ditampung di air dingin. Jadinya bulat-bulat seragam gitu deh. Jelly yang dibuat di sini ada 2 jenis, jelly rasa manis dan rasa tawar. Dalam sehari pabrik ini bisa memproduksi sampai 2000 kemasan jelly loh. Jelly ini dibuat tanpa pengawet. Dijamin aman, sehat, dan halal juga. Oh iya, selain diolah jadi bahan pangan, rumput laut juga bisa dijadikan pelembab bibir. Buat kalian yang bibirnya kering, lip balm dari rumput laut coklat ini bisa menjadi solusi. Yap, jenis rumput laut coklat memang cocok untuk lip balm karena mengandung antioksidan yang tinggi, sehingga mampu melindungi bibir dari kerusakan. Rumput laut coklat ini harus diekstrak dulu ya untuk mendapatkan sari-sarinya. Selain ditambahkan air, di dalam mesin ekstraktor juga terdapat pisau berbentuk baling-baling yang bisa menghancurkan rumput laut agar mudah diekstrak. Proses ekstraksi ini berlangsung selama 4 jam dengan suhu pemanasan antara 70 hingga 75 derajat Celcius. Hasilnya akan jadi cairan sari rumput laut seperti ini. Saring untuk memisahkan ampasnya. Setelah itu, tambahkan garam kalsium agar cairan sari ini menggumpal. Gumpalan inilah yang selanjutnya dikeringkan dan dijadikan bubuk sari rumput laut. Campurkan bubuk sari rumput laut dengan larutan gliserin. Larutan gliserin ini adalah bahan kosmetik yang biasa digunakan untuk melembabkan kulit. Pertama, larutkan dulu nih lilin lebahnya. Lilin lebah berfungsi sebagai bahan pengeras lip balm. Setelah cair, tambahkan VCO atau virgin coconut oil. Fungsi VCO ini sebagai penutrisi kulit karena kaya akan vitamin E. Lanjut, tambahkan ekstrak rumput lautnya. Lalu citosan. Dan terakhir, minyak daun pandan sebagai pewarna alaminya. Wih, mantap kan merahnya? Ekstrak rumput laut coklat mampu mengikat air, sehingga lip balm dari rumput laut coklat ini bisa menjaga bibir kita tetap lembab dan gak pecah-pecah akibat dehidrasi. Mantap kan? Aduh, Pak Oga, ngagetin aja sih. Loh, Pak, itu kan ubur-ubur yang Unyil cari. Iya, Den. Tadi Pak Oga nemu di sini. Aduh. Kok kepala Pak Oga jadi gatel begini, Den? Aduh. Wah, sudah kena racun ubur-ubur nih kayaknya. Ya, Pak Oga sih pakai iseng segala. Hah? Racun? Iya nih, Pak. Ampun. Yuk, kita kemon. Ini adalah ikan lemuru segar yang jadi bahan baku pembuat ikan sarden kaleng. Wah, idolanya kita semua nih. Setiap harinya di pabrik pengalengan ikan ini ada 10 ton ikan lemuru segar yang diolah menjadi sarden. Ikan-ikan ini akan dibersihkan sedemikian rupa. Bagian kepala, isian perut, dan buntut ikan dipisahkan dengan cara digunting. Jadi yang dipakai cuma daging badan ikannya saja deh. Ikan kemudian dicuci sambil diputar dengan air mengalir. Sisik pada badan ikan juga ikut dibersihkan dengan cara ini.
Ikan yang sudah bersih siap dimasukkan ke dalam kaleng. Dalam satu kaleng bisa berisikan 5-6 daging ikan lemuru loh, tergantung berat dan ukurannya. Nah, masuk ke proses pemasakan dengan cara di steam atau diberi uap panas kayak dikukus gitu deh. Dengan cara seperti ini daging ikan bisa matang dan terbebas dari mikroorganisme. Kalau ikan sudah matang, air dalam kaleng kita tiriskan ya. Air perlu dikeluarkan biar tidak merusak tekstur dan memunculkan rasa amis di daging si ikan. Oke deh, kaleng siap diberi isian bumbu berupa siraman saus tomat. Saus tomat untuk ikan sarden kaleng ini diracik sendiri dengan bahan berkualitas tanpa tambahan MSG. Proses pengisian saus juga nggak boleh asal, sambil ditekan untuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap. Kalau ada udara dalam kaleng, ikan sardennya bakal nggak awet. Proses pengalingan ini menjadi bagian yang penting. Tanpa bahan pengawet, ikan sarden kalengan bisa tahan sampai 3 tahun. Wah, pas banget kan buat jaga-jaga kalau ada bencana. Belum selesai ya, masih ada tahap sterilisasi. Tahap ini memastikan semua bakteri mati dengan cara dimasak dalam tungku tertutup yang diberi tekanan uap panas. Mirip di presto gitu deh. Makanya daging ikan sarden bisa empuk banget. Terus tulangnya juga nggak berasa. Dalam satu kaleng ikan sarden ini mengandung omega 3 yang bagus untuk jantung, protein, kalsium, dan juga vitamin penting yang berguna sebagai antioksidan tubuh. Siapa sangka nih, daerah yang termasuk dalam kategori 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, ternyata punya hasil alam berupa ikan yang melimpah. Tepatnya di Desa Hadakewa, Kecamatan Lembatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini terkenal akan komoditas hasil laut berupa 7 jenis ikan teri. Unyil kasih tahu nih ya, akses untuk menuju ke desa ini tuh butuh waktu yang panjang dari Jakarta. Melalui jalur udara, lanjut menggunakan kapal cepat. Dari pelabuhan, disambung lagi melalui jalur darat. Baru deh kita sampai di salah satu desa yang berada di pesisir pantai dan langsung berhadapan dengan teluk. Ini dia, Desa Hadakewa. Mayoritas warga Desa Hadakewa bermata pencarian sebagai nelayan. Nelayan di sini diuntungkan dengan lokasi teluk yang arusnya tenang. Kalau kondisi arus tenang kayak gini, ikan laut biasanya berkumpul. Kalau dijual ke pengepul, harga ikan bisa berubah-ubah berdasarkan banyaknya hasil tangkapan, kesegaran ikan, dan jenis ikan. Makanya penghasilan para nelayan kadang nggak bisa dipastikan. Disinilah BUMDes alias Badan Usaha Milik Desa berperan untuk mengelola hasil tangkapan para nelayan. Di Desa Hadakewa, BUMDes 7 Maret membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga stabil. Hidup nelayan jadi lebih sejahtera karena bisa memiliki pendapatan layak. Ditambah lagi ada fasilitas website toko online sederhana siap pakai dari Bakti Kominfo. Hasil tangkapan nelayan di sini pasarnya jadi lebih luas karena bisa dijual secara online. Kita lihat yuk, gimana sih nelayan di Desa Hadakewa menangkap ikan teri? Biasanya, nelayan mulai bersiap melaut pada saat laut pasang di sore hari. Di bawah naungan BUMDes 7 Maret, nelayan dibantu dengan pengadaan 3 unit kapal bagan. Selama 12 jam melaut, nelayan akan kembali pada pagi hari untuk menurunkan muatan ikan teri hasil tangkapan. Dalam sebulan rata-rata nelayan pergi melaut selama 25 hari. Setiap hari satu kapal bisa mendapat hasil tangkapan teri sebanyak 100 kg. Atau pada puncak musim teri bisa sampai 1 ton sehari. Pada musim hujan, jumlah tangkapan teri akan meningkat karena ikan teri suka berkumpul saat hari hujan. Nah, karena nelayan Hadakewa ini melaut di wilayah teluk, mereka bisa terus melaut sepanjang tahun. Ikan teri segar selanjutnya dicuci berulang sampai 4 kali. Pencucian ikan menggunakan air laut langsung. Jadi, rasa ikan teri Hadakewa ini bisa jauh lebih gurih, walaupun tanpa pemberian garam. Baru deh, ikan teri bisa dijemur di bawah terik sinar matahari selama seharian penuh. Ikan teri yang sudah kering tinggal disortir deh. Ada 7 jenis ikan teri yang jadi unggulan di sini.
Ada jenis siro, peseng-peseng, mau putih, pahada, mau merah, merang, dan gele. Kalau dilihat dengan teliti, perbedaan ikan bisa ditandai dari ukuran, warna, sampai bentuk badan si ikan teri. Supaya teri hadakewa bisa awet dan tahan lama, teri dikemas menggunakan kemasan plastik, lalu divakum. Produk teri hadakewa dari BUMDes 7 Maret ini siap untuk dipasarkan deh, baik secara langsung maupun online. Yap, meskipun terletak di daerah terpencil, hasil bumi di desa Hadakewa bisa dijual secara online berkat program BUMDes Smart dari Bakti Kominfo. Bakti Kominfo turut membantu mengatasi kesenjangan digital dengan cara menciptakan ekosistem melalui infrastruktur koneksi internet dan program BUMDes Smart. Yap, BUMDes Smart adalah program Bakti Kominfo yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dalam melakukan pendampingan bagi pengurus BUMDes dan UMKM desa. Fasilitas toko online bumdesmart.id dapat dikelola secara mandiri untuk membantu perdagangan secara elektronik melalui jaringan internet. Gak cuma menyediakan situs web, program BUMDes Smart juga memberikan pelatihan secara online melalui kegiatan webinar supaya produk unggulan yang ditampilkan bisa lebih menarik dan bersaing. Proses transformasi digital dari bisnis yang dijalankan oleh BUMDes diharapkan bisa membantu meningkatkan pemasaran ikan teri hadakewa melalui pemesanan secara online yang lebih mudah. Akhirnya dapat membantu perekonomian warga desa hadakewa juga kan? Bang Bakti, Unyil mau tanya nih. Apa aja sih tantangannya selama menjalankan program BUMDes Smart ini? Kalau tantangannya Nyil, bagaimana BUMDes dan UMKM desa, terutama di daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, mampu memanfaatkan fasilitas sambungan internet yang sudah tersedia. Tujuannya ya untuk mengembangkan potensi perdagangan secara online sesuai kondisi masing-masing daerah. Sebenarnya kan sudah banyak juga nih Bang Bakti marketplace untuk menjual hasil bumi di daerah terpencil. Terus gimana bersaingnya? Gini Nyil, toko online BUMDes Smart dengan marketplace itu tidak bisa disamakan. Program BUMDes Smart bisa dimanfaatkan oleh BUMDes maupun UMKM untuk belajar berdagang secara online dengan aplikasi sederhana. Cakupannya juga nggak bisa langsung nasional Nyil, karena banyak faktor yang harus disesuaikan. Seperti ongkos kirim ke daerah luar yang jauh, pasti sangat tinggi. Produk hasil bumi kan biasanya juga nggak tahan lama. Kalau untuk produk-produk yang tahan lama sih, sudah bisa dipersiapkan buat menjangkau pasar yang lebih luas. Oh, jadi gitu ya Bang Bakti. Jadi, BUMDes Smart ini salah satu cara untuk memanfaatkan fasilitas sambungan internet supaya BUMDes dan masyarakat di daerah bisa turut memasarkan produknya melalui perdagangan online. Yap, betul banget Nyil. Kedepannya, program BUMDes Smart oleh Bakti Kominfo sinergi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diharapkan bisa membantu potensi komoditas lainnya di berbagai daerah supaya lebih berkembang. Dengan adanya program BUMDes Smart, produk unggulan yang dikelola BUMDes gak terhalang oleh jarak. Soalnya dari manapun dan kapanpun bisa dipesan, yang pada akhirnya ikut membantu ekonomi masyarakat di wilayah 3T. Yuk kita kemon! Halo sahabat Unyil, kalau lagi di luar rumah kayak Kak Julia gini, tetap ingat 3M ya, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun biar yang mengalir. Nah, kayak kakak-kakak Unyil ini, semuanya pada patuh kan? Jadi duduknya agak jauhan nih, tapi bukan berarti lagi berantem. Oke, sampai jumpa di episode Unyil selanjutnya. Potensi laut Indonesia bukan cuma ikan-ikan dan rumput laut saja loh. Tapi ada juga bahan tambang, hutan mangrove, terumbu karang, energi, pariwisata, dan masih banyak lagi. Makanya jaga dan lestarikan laut Nusantara ya. Biar kekayaan bahari kita gak cuma tinggal sejarah. Oke?